Rupert Shawnee Brooke lahir pada 3 Agustus 1887 dan kemudian wafat pada 23 April 1915. Adalah seorang penyair Inggris yang dikenal karena soneta perang idealisnya yang ditulis selama Perang Dunia Pertama, khususnya mahakaryanya yang ia beri judul The Soldier. Dia juga dikenal karena ketampanannya yang awet muda. Tampan, berkarisma, dan berbakat, Brooke adalah pahlawan nasional bahkan sebelum kematiannya pada usia 27 tahun. Puisinya dengan patriotisme yang diagungkan dan lirik yang anggun dipuja di negara yang belum merasakan efek dari 2 perang dunia. Brooke adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Dia 6 tahun lebih muda dari Richard, seorang pecandu alkohol yang meninggal selama tahun pertama Rupert di Cambridge, dan 3 tahun lebih tua dari Alfred yang terbunuh dalam aksi 2 bulan setelah kematian Rupert. Antara Richard dan Rupert, ada seorang anak perempuan yang meninggal saat masih bayi. Kehidupan ekonomi Rupert Brooke adalah tipikal hampir setiap anak laki-laki Inggris saat itu. Ia termasuk anggota keluarga yang berkecukupan. Ayahnya adalah seorang kepala sekolah di Rugby School, sekolah umum Inggris tempat Thomas Arnold mengembangkan sistem yang keras dan brutal yang dimaksudkan untuk membentuk anak laki-laki menjadi pemimpin kekaisaran. Di sana pula Brooke menimba ilmu. Ia menekuni bahasa Latin dan Yunani dan mulai menulis puisi sejak sekolah. Setelah lulus sekolah, Brooke melanjutkan pendidikannya di Cambridge pada tahun 1906. Selama 3 tahun di Cambridge, dia menonjol di masyarakat Fabian atau sosialis dan menarik banyak teman, termasuk di antara kenalannya Virginia Woolf, penulis Lytton Strachey yang mendorongnya pada hubungan asmara sesama jenis dengan James Strachey, adik lelaki Lytton Strachey yang lebih terkenal. Dia pernah menulis tentang James Strachey yang jatuh cinta padanya, sebuah surat terkenal yang merinci pertemuan seksual dengan seorang teman dari rugby. Brooke sangat menyadari daya tariknya sangat besar bagi pria maupun wanita. Ia tidak mungkin gagal dalam kehidupan percintaannya. Selain memikat Strachey, ia juga menarik perhatian ekonom John Maynard Keynes dan saudaranya Geoffrey dan penyair William Butler Yeats. Bahkan William Butler Yeats memberikan julukan Brooke sebagai pria Inggris paling tampan. Brooke masih terus menulis puisi, meskipun puisinya dari periode ini terlihat lemah dan belum memikat. Kebanyakan soal cinta dan pengalaman pribadi. Salah satu contoh karya puisinya, The Voice, yang ditulis pada 1909, seperti kebanyakan puisi awalnya, berkutat pada tema cinta dan alam. Meskipun karya awalnya dianggap kurang penting, Brooke pada saat itu dianggap sebagai penyair yang serius meskipun belum sempurna. Selain itu, dia adalah sosok yang semakin mencolok di kalangan sastrawan, sebuah ketenaran yang tak diragukan lagi didorong oleh pesona dan ketampanannya. Kemudian, rentan waktu antara kelulusannya dari Cambridge pada tahun 1909 dan dimulainya Perang Dunia Pertama pada tahun 1914, sebagian besar waktunya dihabiskan Brooke untuk menulis dan berpergian. Puisi-puisinya selama periode ini yang masih menekankan tema cinta dan alam mirip dengan kebanyakan penyair dari generasinya, termasuk D.H. Lawrence, John Drinkwater, dan Walter de la Mare. Penyair ini kemudian dikenal sebagai penyair Georgia yang disebutkan oleh Raja Inggris pada saat itu. Syair mereka mencerminkan keasikan idealis dengan pedesaan dan motif anak muda. Faktanya, Brooke dan banyak temannya menikmati menghabiskan waktu di pedesaan, mandi di sungai setempat dan rebahan di tanah. Kegiatan seperti itu membuat mereka mendapat julukan neo-pagan. Pada saat itu, puisi bertema cinta dan alam populer dan dihormati
dan koleksi puisi pertama oleh para penulis ini, puisi Georgia 1911 hingga 1912, sangat sukses diterima masyarakat. The Old Vicarage Grantchester adalah kontribusi Brooke untuk puisi Georgia, dan itu tetap menjadi salah satu puisinya yang sangat populer. Puisi tersebut menggambarkan Grantchester, sebuah desa kecil dekat Cambridge tempat Brooke tinggal selama beberapa waktu setelah tahun 1909. The Old Vicarage Grantchester ditulis pada pertengahan tahun 1912, salah satu periode paling bergejolak dalam kehidupan Brooke. Pada masa itu, Brooke mengalami krisis seksual, kebingungan tentang dorongan hasrat homoseksual dan frustasi yang disebabkan oleh putusnya hubungan dengan seorang wanita yang ia sebut sebagai pengganggu Bloomsbury. Serta pengaruh masa kecil ibunya yang tampaknya sering memberitahu Rupert bahwa dia seharusnya seorang gadis, menanamkan dalam dirinya kecemasan yang mendalam tentang seksualitasnya. Pada awal 1912, ketegangan ini memuncak dalam gangguan saraf. Brooke menghabiskan beberapa bulan untuk rehabilitasi. Ketika itu, ia tidak diizinkan untuk menulis puisi. Namun, pada musim panas karena telah cukup pulih, ia melakukan perjalanan ke Jerman, perjalanan yang menandai awal dari hampir 3 tahun perjalanan konstan. Pada tahun 1913, Brooke menjadi anggota King's College, Cambridge. Di tahun yang sama, tepatnya Mei 1913, ia melakukan perjalanan ke Amerika Serikat, tempat ia menghabiskan 4 bulan sebelum berlayar ke Selandia Baru dan pulau-pulau di selatan Pasifik. Dari 7 bulan Brooke tinggal di Pasifik, 3 bulan dihabiskan di Tahiti, di mana dia menulis salah satu karya puisi terbaiknya. Beberapa puisi yang ditulis Brooke selama periode ini dianggap sebagai salah satu puisinya yang paling efektif, termasuk Ceare Tahiti dan The Great Lover. Inspirasi puisi pertama Brooke di Tahiti adalah seorang wanita bernama Tatamata. Mereka berdua dipertemukan di Tahiti dan memiliki hubungan yang erat dan membara. Tidak heran, puisi yang dihasilkan adalah puisi cinta, penghargaan untuk tanah yang eksotis, dan cinta yang penuh kegembiraan. Terlepas dari kebahagiaan yang akhirnya Brooke temukan di Tahiti, ia memutuskan untuk kembali ke Inggris pada musim semi 1914. Beberapa bulan setelah ia kembali, Perang Dunia Pertama bergejolak. Brooke mendaftarkan segera sebagai volunteer tepat setelah perang pecah. Seperti kebanyakan pemuda di kelasnya, dia bergabung dengan Royal Navy Volunteer Reserve. Tujuan utama dari kelompok itu adalah Antwerpen, daerah yang diduduki oleh Belgia, di mana mereka tinggal sampai awal tahun 1915. Daerah di sekitar Antwerp tidak begitu bergejolak saat itu, tindakan yang kemudian dianggap tak berdarah menurut standar Front Barat. Meskipun pemandangan barisan pengungsi yang melarikan diri dari kota mengguncangnya. Pada akhirnya, bagi Brooke dan rekan-rekan perwira yang berpendidikan klasik, Belgia bukanlah apa-apa. Mereka lalu berlayar ke Troy. Meskipun begitu, keheningan dalam pertempuran berubah menjadi periode yang cukup menginspirasi bagi Brooke dalam berkarya. Karena saat itulah ia menghasilkan puisinya yang paling terkenal, kelompok 5 soneta perang berjudul 1914. Ditulis pada akhir tahun 1914, soneta ini mengungkapkan idealisme dan antusiasme penuh harapan yang digunakan Inggris untuk memasuki perang. Dalam soneta pertama, Peace, Brooke bersukacita dalam perasaan bahwa perang itu melegakan bagi generasi yang hidupnya kosong dan hampa akan makna kehidupan. Dalam soneta kedua, Safety, Brooke terus menikmati datangnya perang dengan membandingkan kematian dengan tempat perlindungan yang akan melindungi para pengungsinya dari kengerian hidup. Soneta ketiga dan keempat, keduanya berjudul sama, The Dead. Dalam soneta keempat ini, Brooke sekali lagi melukiskan kematian sebagai keadaan yang positif dan murni. Bagi Brooke, kematian adalah seperti es tak hingga. Akhirnya, Brooke mengakhiri rangkaian soneta dengan The Soldier, puisi patriotiknya yang paling terkenal dan paling terkemuka. Dia membayangkan kematiannya sendiri, tetapi alih-alih menyampaikan kesedihan atau ketakutan pada peristiwa seperti itu, ia menerimanya sebagai kesempatan untuk melakukan pengorbanan yang mulia dengan mati untuk negaranya. Februari 1915, dia berlayar ke Dardanelles,
jalur air strategis penting antara Eropa dan Asia, yang dikenal oleh seorang Yunani kuno sebagai Hellespont. Di atas kapal, ia menderita septikemia dari gigitan nyamuk. Dia meninggal pada 23 April 1915 di kapal rumah sakit di lepas pantai pulau Yunani, Skyros, dan dimakamkan di kebun zaitun di pulau itu. Soneta 1914 langsung terkenal pada hari Minggu Paskah tahun 1915 depan Katedral Saint Paul di London. William Robb Inge membacakan The Soldier. Kematian Brooke 3 minggu kemudian memastikan bahwa namanya akan selalu terkenal dan terkait dengan soneta perang dan dengan The Soldier secara khususnya, seperti komentar essay Word. The Soldier menjadi satu-satunya puisi yang tak terpisahkan terkait dengan nama Rupert Brooke. Itu sepanjang masa batu nisannya, indah dan tenang. Rupert Brooke menangkap optimisme bulan-bulan awal perang dengan puisi masa perangnya yang diterbitkan setelah kematiannya, yang mengungkapkan idealisme tentang perang yang sangat kontras dengan puisi yang diterbitkan kemudian dalam konflik.